Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu seorang imam dan juga makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Adapun sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah adalah sholat wajib, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat, maupun sholat sunnah, seperti misalnya sholat hari raya, sholat tarawih, sholat witir, sholat istiqo, sholat gerhana, dan sholat jenazah. Namun tahukah kalian sahabat beriman, bahwa di balik sholat berjamaah ternyata ada keistimewaan tersendiri? Lalu apakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut lakukan sholat berjamaah. Inilah di balik keistimewaannya versi dari Magenta Islam. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pembatas seseorang itu mukmin ataukah kafir. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, sholat juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amalan seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat memberikan banyak manfaat bagi yang istiqomah menjalankannya. Selain itu, sholat memiliki banyak keutamaan, apalagi jika ditunaikan berjamaah. Satu hal yang perlu diketahui, tidak satu pun ulama yang menyatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah biasa. Sholat berjamaah adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dalam menjalankan sholat 5 waktu. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, hukumnya wajib. Dan ada banyak keistimewaan dari sholat berjamaah ini. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala mereka. Sahabat beriman, perbedaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah pahalanya lebih besar. Dalam buku Mutiara Sholat Berjamaah meraih pahala 27 derajat oleh Muhammad Nurkolis menyebutkan bahwa sholat sendirian diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawanannya, sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan memangsanya. Sedangkan seseorang yang melaksanakan sholat jamaah ibarat kawanan domba yang kompak, sehingga serigala tidak berani menyerangnya secara langsung. Berikut hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian, yang artinya sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Terlebih untuk waktu-waktu tertentu seperti misalnya sholat subuh, jika dilakukan berjamaah maka pahalanya akan sampai hingga 119 pahala, di mana hal tersebut tercantum dalam hadis. Seseorang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka orang itu akan mendapatkan pahala 119 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sudah semakin paham sahabat beriman? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat berjamaah bagi wanita dan laki-laki sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan ketaatan, di antaranya adalah sholat wajib antara sholat subuh dan zuhur, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh. Di dalamnya terdapat pengampunan dosa, yaitu dosa kecil dengan sebab melaksanakan sholat 5 waktu. Namun sahabat beriman,
Perlu diketahui bahwa dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan amalan wajib apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Pendapat inilah yang dianut oleh mayoritas ulama salaf. Artinya, menjauhi dosa besar merupakan syarat agar dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan wajib. Jika dosa besar tidak dijauhi, maka dosa kecil tidak bisa terhapus dengan sekedar melakukan amalan wajib saja. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu ia menyempurnakan wudunya dan ia melaksanakannya secara bersama-sama atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang diinginkan berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi sendiri, lalu kedua matanya berlinang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah salah satunya kalian sahabat beriman? Dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifak. Orang munafik atau nifak biasanya menggunakan lisannya untuk berdusta, mengaku dirinya telah beriman padahal tidak, mencoba tampil manis di depan orang-orang agar mereka terkecoh dengan pencitraan. Padahal pada akhirnya Allah lah yang akan mengecoh kaum munafik tersebut. Apabila mereka menjumpai orang-orang mukmin, mereka berkata, kami telah beriman. Namun jika mereka menyendiri beserta dedengkot dan dengkotnya, mereka berkata, sesungguhnya kami di pihak kalian, hanya saja kami hendak mengolok-olok kaum mukmin. Allah akan mengolok-olok mereka dan mentelantarkan mereka dalam kedurhakaan, sedangkan mereka dalam keadaan bimbang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14-15. Bagaimana bisa salat berjamaah menghindarkan sahabat beriman dari sifat kemunafikan? Tentu saja, karena tak mudah memastikan diri bisa selalu mendapat takbiratul ihram imam, yakni sholat berjamaah dengan tepat waktu. Orang munafik sahabat beriman biasa melakukan amalan kebaikan sekedar untuk dilihat manusia saja. Pasti sulit baginya bersungguh-sungguh sholat tepat waktu, terutama untuk kaum laki-laki. Sholat berjamaah di masjid dengan tepat waktu misalnya menjalankan keutamaan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Hal ini akan membebaskan kalian dari sifat nifak atau kemunafikan. Siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari 2 hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mendapat jaminan surga. Menjadi penghuni surga tentulah dambaan setiap manusia. Pintu surga terbuka bagi siapa saja yang mau melakukan berbagai amalan ahli surga. Sayangnya sahabat beriman, tidak sedikit orang yang menginginkan masuk surga tetapi tidak melakukan amalan ahli surga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku 3 golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk surga. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan seorang budak yang tidak disibukkan oleh pekerjaannya dari taat beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap manusia yang hidup pasti ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang terbaik. Tertidur pulas di dalam surga yang digambarkan begitu indahnya dan penuh dengan kebahagiaan. Dan ternyata sahabat beriman, di balik sholat jamaah yang kita lakukan akan berbuah surga di akhirat kelak.
Berapa jaminan surga? Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Salah satunya seseorang yang pergi ke masjid, yang dijamin oleh Allah ketika ia mewafatkannya dan memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga sahabat beriman kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Sungguh luar biasa bukan? Bagaimana sahabat beriman, masihkah ragu untuk menjalankan sholat berjamaah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.